Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Nuradila, NIM 4311921011. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar 1 mata kuliah Kewirausahaan 2. Yang pertama, menentukan lokasi bisnis. Dalam mendirikan perusahaan ada satu tahap yang penting, yaitu menentukan lokasi perusahaan. Karena dengan menentukan lokasi perusahaan yang tepat menjadi penentu keuntungan yang didapat nantinya. Selain faktor pemasaran dan produk, semakin strategis lokasi bisnis yang kita pilih, maka keuntungan pun semakin tinggi. Sebaliknya, jika lokasinya berada di tempat yang tidak strategis, bisa jadi kerugianlah yang akan didapat. Langkah dalam menentukan lokasi bisnis. Dalam menentukan lokasi bisnis, terdapat 6 langkah. Yang pertama, perhatikan kepadatan penduduk dan tingkat keramaian sekitar tempat usaha. Yang kedua, amati usaha-usaha yang mendukung di sekitar lokasi. Yang ketiga, pilihlah tempat usaha yang strategis dengan kompetitor rendah. Yang keempat, sesuaikan dengan budget. Kelima, cari yang dekat dengan target pasar. Keenam, cek prosedur perizinan bisnis di lokasi usaha berada. Selanjutnya, mencari sumber modal dan mengelola modal. Adapun cara untuk mendapatkan sumber modal dan bisnis yaitu: pertama, modal pribadi. Jika kita memiliki uang tabungan yang lebih, bisa dijadikan untuk modal bisnis. Pinjaman. Jika kita ingin membuat bisnis yang perlu mengeluarkan budget yang lebih banyak, melakukan pinjaman kepada bank adalah salah satu jalan untuk mendapatkan tambahan modal agar bisa membangun bisnis yang kita inginkan. Yang ketiga, investor. Sekarang banyak yang ingin menjadi investor, tetapi mencari investor tidaklah mudah. Kita harus memilih bisnis yang menarik dan memiliki visi dan misi yang jelas agar menarik investor-investor. Adapun cara mengelola modal usaha, yaitu yang pertama, perencanaan yang matang. Pada umumnya, pengusaha mengumpulkan modal usaha tanpa adanya perencanaan yang jelas. Yang penting ngumpulin aja, perencanaan soal di belakang kalau uang sudah terkumpul. Dengan kita memikirkan seperti itu, kita tidak akan menjalankan usaha itu dengan jelas. Kemudian, fokus pada satu bisnis. Ketika kita ingin fokus pada satu bisnis yang kita sukai untuk pemula, kita akan dihadapkan dengan banyak hal baru. Oleh karena itu, lebih baik menjalani satu usaha secara tekun dan telaten sehingga fokus kita tidak terbagi menjadi dua, yang mengacukan perencanaan serta modal usaha yang sudah kita kumpulkan. Yang ketiga, kurangi berhutang. Karena dengan berhutang akan mematikan usaha kita. Jika kita merasa kurang terhadap inovasi yang kita lakukan, maka bersabarlah dan coba buat yang baru. Semua yang kita lakukan memerlukan modal yang tidak sedikit dan juga kita harus bersabar dengan hal itu. Kemudian, melakukan konsultasi. Salah satu tips agar bisnis berumur panjang adalah dengan melakukan konsultasi, meminta saran dan komentar yang diberikan oleh keluarga, sahabat, atau rekan yang memang sudah mempunyai usaha. Selanjutnya, monitor keuangan bisnis. Pengeluaran, pemasukan semuanya harus kita data dengan rinci dan lengkap. Buatlah anggaran setiap bulan atau setiap per 3 bulan. Di sana kita sudah bisa mengetahui apa arus keuangan untuk bisnis yang kita jalani lancar atau bermasalah. Selain itu, kita juga bisa memonitor arus keuangan menggunakan software akuntansi. Sekarang sudah banyak software akuntansi online yang bisa kita gunakan. Selanjutnya, membuat kas dalam bisnis yang baru kita mulai. Wajib hukumnya jika kita mempunyai kas bulanan yang disetor setiap bulan. Fungsinya adalah sebagai dana mendadak jika ada keperluan mendadak seputar bisnis kita, contohnya seperti ganti rugi. Jika kamu sudah memasukkan pemikiran itu, uang kas dapat berfungsi sebagai modal tambahan atau tabungan yang dapat kita pakai untuk inovasi dan kreativitas untuk mengembangkan bisnis. Selanjutnya, kepemimpinan yang akan diterapkan. Tipe kepemimpinan yang akan diterapkan yaitu adalah tipe kepemimpinan demokratis.
Kepemimpinan demokratis adalah tipe kepemimpinan yang mempromosikan partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan. Di sini, pemimpin mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan tentang pekerjaan mereka dan masalah terkait pekerjaan. Karena alasan tersebut, tipe ini disebut juga sebagai kepemimpinan partisipatif. Alasannya karena dengan gaya kepemimpinan demokratis ini, gaya ini yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahan. Setiap ada permasalahan, selalu mengikut sertakan bawahan sebagai satu tim yang utuh. Dalam gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas serta tanggung jawab para bawahannya. Pada perusahaan startup, tipe kepemimpinan demokratis sangat baik karena perusahaan startup membutuhkan ide-ide yang inovatif dengan ikut berkontribusi bawahan dalam perusahaan. Maka para karyawan akan merasa dianggap dan dihargai. Mereka merasakan sebuah kebebasan dalam menyampaikan pendapat, sehingga setiap anggota dalam perusahaan saling berlomba untuk memberikan kontribusi masing-masing. Setiap kontribusi berupa ide ataupun tindakan di bawah kepemimpinan demokratis ini akan sangat dihargai oleh pemimpin. Dengan begitu, setiap pegawai atau karyawan akan mengeluarkan kemampuan mereka secara maksimal sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan perusahaan. Selanjutnya, cara mengelola mutu. Manajemen mutu memiliki 4 komponen utama untuk menjaga kualitas, antara lain: 1. Perencanaan mutu. Dalam tahap perencanaan, tim bertugas mengidentifikasi standar kualitas yang tepat dan memutuskan cara untuk memenuhi kualitas tersebut. Kedua, peningkatan mutu. Dalam proses meningkatkan kualitas, perlu dilakukan perubahan yang disengaja untuk meningkatkan kepercayaan dan keunggulan produk atau jasa. Ketiga, kontrol mutu. Ini adalah sebuah upaya terus-menerus untuk membangun integritas dan keunggulan dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan di awal proses. Keempat, jaminan mutu. Jaminan mutu atau sering disebut quality assurance adalah proses mengaudit persyaratan kualitas untuk memastikan bahwa standar kualitas sudah diterapkan pada produk atau jasa yang ditawarkan. Selanjutnya, etika bisnis dan tanggung jawab sosial perusahaan. Etika bisnis adalah cara yang digunakan dan diterapkan dalam kegiatan bisnis yang menghasilkan prinsip-prinsip moral untuk dijadikan sebagai pedoman atau panduan untuk bisnis yang sedang dijalankan, sehingga seluruh aspek yang berkaitan dengan bisnis tersebut dapat menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan perilaku yang adil, baik, sehat, serta profesional, baik bagi seluruh orang di dalam perusahaannya, klien, mitra kerja, pemegang saham, pelanggan, dan masyarakat luas. Selanjutnya, analisa PT Sentul City dan masyarakat. Analisa tentang sengketa PT Sentul City selaku perusahaan properti dan penduduk atau masyarakat Rocky Gerung. Dari segi etika bisnis, kedua belah pihak bisa dibilang tidak salah ataupun benar. Akan tetapi dalam etika bisnis, cara yang dilakukan PT Sentul City salah. Dari pihak PT Sentul City selaku perusahaan properti yang memegang sertifikat, seharusnya lebih bisa membicarakan dengan baik-baik, menggunakan etika bisnis agar tidak adanya tindakan secara sepihak atau hal yang menyinggung pihak warga dan Rocky Gerung. Selain itu, jika tujuan utama PT Sentul City untuk mengambil alih kepemilikan yang sudah lama sekali dan baru diurus, maka secara etis perusahaan harus juga mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak orang lain yang memang sudah menempatkan bertahun-tahun di tempat tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.